Baik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di minggu kedua untuk kelas Concession Contract Management ya. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk ya, tipe, aspek ya, maupun life cycle dari kontrak konstruksi. Nah, eh, sebenarnya ketika seorang pemilik proyek tentu saja ya, karena dia yang memiliki uang ya kan, untuk melakukan pekerjaan di lapangan, dia akan menentukan bentuk kontraknya seperti apa ya. Nah, bentuk kontrak ini tentu ada pertimbangannya kan. Dia mau akan seperti apa dia melakukan legal relationship dengan penyedia jasanya ya. Apakah bentuk kontraknya nantinya tradisional ya, ataukah design and build dan lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena masing-masing bentuk kontrak itu, pemilihan bentuk kontrak itu memiliki resikonya ya, alokasi resiko yang cukup berbeda gitu ya. Nah, eh, tentu berbagai pertimbangan owners ataupun employers ini antara lain misalnya kompleksitas dan keunikan proyek ya, proyek yang dijalankan. Misalnya antara proyek gedung ya, bangunan gedung dengan proyek infrastruktur, katakanlah jalan jembatan. Itu memiliki kompleksitas dan keunikan yang berbeda ya. Gedung eh, sifatnya vertikal ya, dan tidak terlalu banyak risiko terkait dengan pengadaan lahan atau pengadaan tanah. Nah, ini berbeda kalau misalnya dia itu proyek jalan ya, yang sifatnya lebih ke horizontal gitu kan ya, dan membutuhkan pengadaan tanah ya, pembebasan lahan dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu turut mempengaruhi kompleksitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, kemudian pertimbangan lain kemampuan pemilik proyek ya untuk mengelola desain maupun pelaksanaan pekerjaan ya di lapangan. Apakah pemilik proyek ini kemudian dia memang bukan apa namanya istilahnya, bukan pemain lama gitu ya, dia pemain baru, kemudian dia memang cenderung untuk oke, menyerahkan desain kepada orang yang ahli ya. Eh, Sebentar nih, ada yang masuk. Oke. Oke, saya lanjutkan. Misalnya dia menyerahkan kepada orang yang ahli, ya, yaitu konsultan perencana, ya, arsitekturnya, ya, desain arsitekturnya. Nah, ini bentuk kontrak yang mungkin tradisional dia akan pakai ya. Atau misalnya dia eh, nggak mau pusing deh, ya. Jadi pemilik proyek ini hanya pingin berkoordinasi dengan satu pihak saja ya, kontraktor utamanya. Nah, kontraktor utamanya ini dia harus mencari kontraktor utama yang memang memiliki kemampuan untuk desain juga ya. Jadi bentuk kontraknya adalah design and build gitu ya, bukan tradisional. Nah, ini pertimbangan lainnya ya. Kemudian toleransi pemilik proyek atas risikonya ya, karena tadi saya bilang bentuk kontrak itu memiliki alokasi risiko yang berbeda gitu ya. Kemudian ketersediaan sumber daya ya. Kemampuan pemilik proyek untuk mengendalikan proyek. Apakah dia pemilik proyeknya ini memang pure developer ya, yang memang benar-benar memiliki tim untuk memanage dan mengendalikan, memonitor pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya. Katakanlah seperti Agung Podomoro, mereka punya tim divisi QS-nya sendiri gitu kan ya, divisi legalnya sendiri, divisi tekniknya sendiri, desainnya sendiri. Nah, itu udah gede gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia hanya mandor pemain-pemain kecil gitu ya, belum tentu gitu kan ya. Nah, ini akan berbeda gitu ya. Kemudian kemampuan pemilik proyek untuk menyeleksi kontraktornya seperti apa, kemungkinan terjadinya perubahan maupun keterlambatan pekerjaan itu terutama misalnya memang karena desainnya sendiri itu belum fix ya, ataupun ada faktor-faktor eksternal yang misalnya pemerintah nih udah tahu nih mau pekerjaan jalan nih ya, infrastruktur jalan, ada kemungkinan perubahan loh terkait misalnya pengadaan lahannya yang memang belum bebas sampai proyek itu sudah ditandatangani, ataupun permasalahan terkait perubahan ya, perubahan lingkup pekerjaannya. Nah, ini terutama
kalau misalnya terkait dengan perubahan lingkup ini banyak terjadi di proyek-proyek infrastruktur ya. Proyek gedung juga sering ya, cuman mungkin lebih karena tipikal ya sifatnya gedung, jadi lebih mudah lah untuk di manage ya. Kemudian durasi total waktu proyek yang dibutuhkan ya. Kemudian kondisi keuangan pemilik proyek. Nah, kalau terkait dengan durasi total ini terutama misalnya proyek-proyek pemerintah ya, karena pemerintah itu memiliki apa namanya? Anggarannya itu kan anggaran belanjanya per tahun sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya proyeknya itu melewati anggaran tahun yang berjalan ya tentu harus memikirkan ya bentuk kontraknya seperti apa ya, berarti bentuk kontrak tahun jamak gitu ya. Nah itu seperti apa ininya gitu ya, pengelolaannya, alokasi resikonya juga akan berbeda dengan proyek infrastruktur yang cukup 1 tahun berjalan selesai gitu ya. Kemudian kondisi keuangan pemilik proyek ya tadi ya. Nah itu adalah beberapa pertimbangan lah ya yang harus dipikirkan oleh pemilik proyek ketika memilih bentuk kontraknya seperti apa. Nah, sekarang bentuk-bentuk kontrak konstruksi ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya bentuk kontrak itu ada kontrak yang dinamakan kontrak konstruksinya sendiri ya. Kontrak yang memang antara pemilik proyek dengan penyedia jasanya ya. Ini kontrak utamanya ya. Kemudian ada kontrak agensinya ya, kontrak konsultansinya ya. Ini antara pemilik proyek dengan konsultannya ya, konsultan arsitekturnya, konsultan MEP-nya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kontrak pengadaan, supply kontrak ya, supplier ya, antara kontraktor dengan suppliernya umumnya ya. Kemudian kontrak terkait dengan jaminan ataupun insurance ya, CIR ya dan lain sebagainya ya, professional indemnity insurance. Nah ini kan ada kontraknya gitu ya antara pihak yang melakukan kontrak dengan pihak penjaminnya gitu ya. Nah ini adalah bentuk umum 4 dari kontrak-kontrak yang ada di yang mungkin kita manage ya kalau kita berbicara mengenai kontrak konstruksi, pekerjaan konstruksi. Bentuk kontrak konstruksi lain bisa dilihat dari aspeknya ya. Misalnya aspek perhitungan biaya. Kita kenal ada istilah fixed lump sum ya, fixed price ya, dengan unit price. Nah, ini apa bedanya? Kalau lump sum ya itu dia mengikatnya itu di akhir nilai total kontraknya ya. Kalau unit price dia mengikat pada nilai atau harga ya dari satuan pekerjaannya ya. Kalau kita tahu kan untuk melakukan memperkirakan lah ya, mengestimasi nilai kontrak itu kan ada volume ya kan, ada harga satuan ya kan untuk per item pekerjaan, kemudian nanti ditotal semua ya, dikalikan kemudian ditotal untuk semua item pekerjaan maka didapatkan nilai kontrak keseluruhan ya. Oke, nilai kontrak keseluruhan gitu ya. Nah, kalau yang diikat itu yang tidak boleh berubah ya, di state dalam kontraknya itu tidak boleh berubah, nilai akhir pekerjaannya yaitu adalah lump sum fixed price. Kalau misalnya masih bisa berubah, kemudian unit price apa unit price maka harga satu itu adalah kontrak unit price ya, harga satuannya yang tidak boleh berubah untuk tiap item pekerjaan. Volume masih bisa berubah gitu ya. Kemudian ada kalau kita lihat bentuk kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasanya ya. Ada cost without fee ya. Nah, ini hanya memperhitungkan biaya pelaksanaan pekerjaan saja ya. Kemudian ini umumnya ya tentu untuk kontrak-kontrak yang kegiatan sosial lah ya. Apa sukarela gitu ya, voluntary. Kemudian cost plus fee ya, ada fee-nya, biayanya ya. Nah, ini umumnya dalam bentuk persentase ya. Kemudian cost plus fixed fee ya. Biaya dengan untuk fee jasanya gitu ya. Tapi jasanya ini sudah tetap gitu ya. Misalnya meskipun nilai kontraknya 100 M maupun 100 juta ya fee-nya tetap 10 juta misalnya kan ya. Seperti itu. Sorry. Next, ini terkait dengan aspek cara pembayaran.
ada kontrak yang sifatnya itu monthly payment, pembayarannya itu berkala bulanan ya. Kemudian ada stage payment ya, itu berkala, bertahap sesuai dengan milestone yang kemudian dituangkan di dalam klausul kontraknya, dan full pre-finance artinya biayai terlebih dahulu oleh kontraktor sampai nanti selesai baru dibayar oleh pemilik proyeknya. Kemudian ada berdasarkan aspek pembagian tugas ya, ada kontrak tradisional atau konvensional. Nah, ini adalah bentuk kontrak yang umum ya. Artinya pemilik proyek dia akan memiliki kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu dengan kontraktornya. Kemudian dia juga memiliki kontrak agensi ya dengan konsultannya ya, konsultan perencananya, ataupun dengan kontrak dengan konsultan MK-nya. Ya. Ini adalah bentuk kontrak konvensional. Ada pembagian antara desain maupun construction di lapangan ya, bukan satu pihak yang sama. Kemudian ada kontrak spesialis ya. Nah, ini sebenarnya merupakan pengembangan sih ya dari kontrak tradisional, cuman dia di sini pemilik proyek kemudian meng-hire banyak kontraktor utama ya untuk satu pekerjaan, biasanya mega project ya, karena satu lingkup ini gede gitu ya, mixed use development ya. Ada kontraktor yang mengerjakan untuk pekerjaan khusus gedungnya, ada yang untuk mengerjakan lanskapnya dan lain sebagainya. Nah, ini kontraktor-kontraktor utama dia punya kontraknya sendiri dengan pemilik proyek. Kemudian ada rancang bangun atau design and build ya. Nah, di sini pemilik proyek hanya meng-hire satu kontraktor utama yang kemudian dia berfungsi untuk atau berperan untuk mendesain juga dan melaksanakan pembangunan juga di lapangan gitu ya. Jadi di sini tidak perlu lagi pemilik proyek memiliki kontrak konsultansi ya atau agensi tadi dengan konsultannya. Kemudian kontrak EPC ya, Engineering, Procurement and Construction. Nah, ini bentuk lain dari design and build sebenarnya ya. Sama-sama memberikan risiko terkait dengan desain itu kepada satu pihak ya, yaitu kontraktor ya kan. Cuma di sini EPC ini ada istilahnya engineering kan terkait dengan desainnya ya, ketatanegaraan, kemudian procurement dan construction, pengadaan dan pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor utamanya. Cuman di sini memang umumnya desain and build itu adalah istilah yang dipakai untuk kontrak pekerjaan gedung ya. Di sini umumnya untuk yang infrastruktur yang terutama lebih menekankan pada output ya atau luaran ya dari suatu sistem proyek ya. EPC ini terutama misalnya proyek EPC pabrik membangun pabrik untuk gas gitu ya, ataupun yang lainnya lah, kilang minyak dan lain sebagainya. Nah, itu fisik ya, karena yang dihitung yang harus dipastikan itu adalah fungsi ya dan luaran dari proyek tersebut apa gitu ya. Kemudian BOT ya ataupun BLT, Build Operate Transfer, Build Lease Transfer ya. Nah, di sini artinya bahwa ada kontrak antara pemilik proyek dengan kontrak utama, di mana pemilik proyek memberikan kewenangan bagi kontraktor untuk melaksanakan pembangunan, ya, kemudian mengoperasikannya, ya, setelah sekian lama dioperasikan, katakan 5 tahun, 10 tahun, ya, sesuai dengan kesepakatan, kemudian ditransfer balik, ya. Nah, ini apa maksudnya? Bahwa ini umumnya dilakukan untuk proyek-proyek yang di mana pemilik proyeknya itu tidak punya finansial yang cukup ya, tapi dia punya lahan, punya modal awalnya, lahannya gitu ya, dan dia ingin membangun itu. Misalnya jalan tol lah ya. Nah, di sini pemerintah punya lahan, tapi tidak punya uang. Nah, maka dilakukanlah kontrak GOT ya dengan katakanlah Waskita Karya, BUMN Karya lainnya gitu ya untuk membangun jalan tol. Nah, nanti biaya pembangunan itu dilakukan ditanggung oleh si kontraktor utamanya ya. Tapi untuk mengcover biaya yang sudah dikeluarkan, maka kontraktor utama diberikan hak untuk mengoperasikan ya. Ketika sudah selesai boleh dioperasikan, boleh dimanfaatkan proyek tersebut untuk mendapatkan keuntungan sampai katakanlah 10 tahun ya, sesuai dengan perkiraan berapa ini balik modal untuk biaya pembangunannya ya dan lain sebagainya. Nanti baru dibalikkan ya, dikembalikan, ditransfer balik kepemilikan dari pengoperasian proyek tersebut kepada pemiliknya ya.
dalam hal ini misalnya pemerintah. Ya. BLT juga sama ya. Cuman kalau BLT ini di-lease-kan, artinya setelah kontraktor itu membangun, ya kontraktor di-lease ya, disewakan gitu ya kepada pemilik proyek untuk mengambil mendapatkan keuntungan terlebih dahulu untuk kemudian nanti ditransfer kembali ke pemilik proyek. Dan terakhir itu swak kelola atau FOS account. Nah ini umumnya hanya untuk yang memang udah gede ya, penyedia jasa yang udah besar ya, ataupun pemilik proyek yang udah besar. Misalnya katakanlah Agung Podomoro ya, jarang sih. Umumnya ini BUMN karya, misalnya katakanlah Wijaya Karya, Waskita Karya ya. Mereka kontraktor, core bisnisnya itu kontraktor utama ya, general kontraktor. Tapi dia punya anak perusahaan ya yang kemudian mau membangun katakanlah hotel ya, misalnya Teraskita gitu ya, Cawang. Nah itu punyanya si Waskita sebenarnya ya. Nah jadi ya muter aja sebenarnya, yang punya pemilik proyeknya itu adalah dari Waskita, dia menunjuk kontraktornya ya Waskita juga sebenarnya gitu kan. Nah itu adalah contoh dari FOS account ya, yang swakelola dia memang membangun sendiri ya, merencanakan sendiri, memiliki modalnya sendiri ya, semuanya sendiri, punya dia sendiri lah, tapi memanfaatkannya sendiri. Nah itu contoh berbagai bentuk kontrak konstruksi ya. Nah ini tadi ada lump sum ya, lump sum fixed price ya. Fixed price or lump sum contract ya, according to PMBOK third edition ya. Ini involve a fixed total price for a well-defined product ya. Jadi itu adalah total nilainya itu harus fix ya. Dan ini umumnya lump sum ini tentu tepat ya, tepat digunakan hanya apabila kita memang sudah punya desain yang clear, well defined gitu ya, sudah jelas gitu ya. Ruang lingkupnya tidak lagi berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan, ya tentu boleh dong, misalnya ruang lingkupnya nih berubah nih, ya tentu boleh dilakukan penyesuaian dari nilai kontraknya. Nggak mungkin kan pasti sama, volumenya tetap berubah pasti gitu loh, karena ruang lingkupnya berubah. Nah, jadi di sini Robert de Gilbreth ya itu mendefinisikan lump sum itu adalah a definitive and fixed price ya, is agreed upon prior the contract award ya. Jadi memang sudah disepakati nilai totalnya ya. Tapi tentu sepanjang tadi tidak berubah ya ruang lingkupnya. Karakteristiknya adalah tentu budgetnya lebih pasti ya, ini membagi pemilik proyek ya, ini udah pasti saya udah menganggarkan terutama pemerintah nih ya, saya udah pasti ini menganggarkan segini ya untuk proyek ini gitu ya. Tidak ada resiko perubahan, penambahan over budget gitu ya. Kemudian resiko lebih banyak berada di pihak kontraktor, manajemen proyek employer sendiri tidak besar ya. Tapi tentu dibandingkan antara lump sum dengan unit price lebih fair ya, sesuai dengan kalau memang ada perubahan ya akan berubah gitu. Kalau memang sesuai lah dengan apa yang direncanakan dengan yang di lapangan gitu ya. Kalau lump sum itu belum tentu gitu ya. Dan lump sum ini memang memberikan kewenangan pengelolaan risiko pada kontraktor. Artinya apabila memang kontraktornya bisa memanage proyeknya dengan baik ya, risikonya menjadi minim, maka kontraktor akan lebih untung dengan kontrak yang sifatnya lump sum gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa memanage dengan baik ya tentu akan merugikan bagi pihak kontraktornya gitu ya. Nah, ini di sini ya, nilai dari kontrak lump sum itu dapat berubah ya karena ada perubahan pekerjaan ya, yang perubahan ruang lingkupnya sifatnya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh kelalaian employer ya, maupun oleh sebab netral, misalnya force majeure ya, bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai penambahan nilai professional sum ya, yaitu memang sebuah pos anggaran yang tersedia namun tidak secara well defined ya, di dalam tender itu sudah diberikan ini untuk apa gitu kan, itu belum ada. Nah, ini
kalau misalnya ada post provisional sum, maka itu subject to change ya untuk nilai lump sum kontraknya maupun fluktuasi. Tapi ini kalau misalnya fluktuasinya ekstrim ya. Pasal 21 dari PP nomor 29 ya, kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spek tidak berubah ya. Perpres nomor 70 ya, pasal 92, penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak lamsam serta pekerjaan dengan harga satuan timbang. Nah, ini agak kontradiktif ya, karena di Perpres yang 70 ini tidak boleh nih untuk kontrak lamsam berubah gitu kan ya. Nah, sebenarnya ya kalau yang secara definitif yang benar adalah yang sebelumnya bahwa memang lamsam itu ya masih bisa berubah ya. Kalau memang gambar dan speknya sendiri berubah ya, artinya ruang lingkupnya berubah gitu ya. Yang memang diberikan oleh apa namanya employer berubah gitu ya. Nah ini tadi ya yang saya singgung bentuk kontrak dengan distribusi resiko itu berbeda ya. Di Sanenbil itu secara umum itu resikonya lebih besar berada di pihak kontraktor ya. Tapi semakin besar resiko itu sebenarnya ya peluang sebenarnya, opportunities bagaimana mendapatkan profit yang lebih baik ya. Kalau misalnya memang resiko itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Kemudian traditional lump sum ya. Nah ini sudah mulai agak bergeser ya resikonya ke pemilik proyek. Kemudian traditional measurement ya dengan BQ ya. Ini berimbang lah ya. Kemudian ada cost plus fixed fee ya, resikonya lebih besar di pemilik proyek ya, cost plus fee ya, tadi pemilik proyek ya, dan manajemen kontrak ya, jauh lebih besar lagi di pemilik proyek karena hampir kalau untuk manajemen contracting ini pemilik proyek ini yang berperan besar ya untuk mengelola, mengkoordinasikan proyeknya ya. Nah, berdasarkan peraturan nomor 12 tahun 2021 ya, Perpres ya. Ini yang terbaru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Jenis kontrak ini mengalami perubahan lagi gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa konstruksi itu ada lamsam, harga satuan, gabungan, terima jadi, kontrak payung. Nah, eh, di sini kita lihat yang ini nih. Nah, nomor 2 ya, jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi itu ada lamsam, harga satuan, gabungan, putar kunci, ya, turnkey, dan biaya plus imbalan, ya. Jadi kontrak payungnya sudah dikeluarkan, ya. Kemudian untuk jenis konsultansinya, tadi ya, jadi ada pekerjaan kalau pemerintah itu ya, ya kita memang membedakan ya, ada kontrak untuk pengadaan ya karena pelaksanaan pekerjaannya ya antara pemilik proyek dan kontraktor dan ada kontrak jasa konsultansinya ya kontrak agensinya tadi ya antara pemilik proyek dengan konsultan ya. Nah kalau untuk kontrak konsultansinya ini ada bentuknya lamsam maupun waktu penugasan ya. Kontrak turnkey itu mengalami perubahan ya, merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia ya, kontraktor setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sampai proyek itu siap dioperasikan atau dihuni. Kemudian ada kontrak biaya plus imbalan ya, cost plus fee ya, jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat ya dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap ya ataupun dengan jumlah yang tetap. Jadi yang tadi cost plus fee ataupun cost plus fixed fee gitu ya. Nah, ini untuk bencana lah ya. PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak yang tadi ya, sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan ya.
PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, ya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa, terkait dengan sengketa ya, di sini diperkenalkan Dewan Sengketa Konstruksi ya, itu perubahannya. Jadi penyelesaian sengketa kontrak, antara PPK dan penyedia ya, kontraktor itu dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan ya. Layanan penyelesaian sengketa kontrak dilaksanakan oleh LKPP. Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi ditetapkan dengan peraturan menteri ya di bidang PUPR. Kemudian jenis tadi ya, kita ulang ya, ada jenis pekerjaan kontrak untuk pekerjaan konstruksinya ada lamsam ya, ada harga satuan yang diikat di harga satuan, ada gabungan ya. Jadi dalam satu RHB itu ada item pos yang ada lamsamnya gitu ya, ada harga satuannya. Kemudian ada putar kunci ya, turnkey, dan ada cost plus fee ya. Kemudian untuk bentuk kontrak untuk jasa konsultansinya ada lamsam dan ada waktu penugasan ya. Nah, kalau waktu penugasan ini sebenarnya mirip dengan harga satuan ya. Kalau di apa namanya? Kalau lamsam kan ya artinya ya dia memang kontrak antara penyedia dengan pemilik proyek ya, dengan pemilik proyek dengan konsultannya gitu ya. Tapi ya lamsam diikat nih. Pokoknya untuk proyek ini nilainya segini gitu ya. Kalau ada waktu penugasan ini seperti diberlakukan sebenarnya mirip seperti harga satuan ya, di mana pemilik proyek itu berkontrak dengan konsultan, tapi ya untuk waktunya sendiri belum definitif ya, belum clear ya, bentuk desainnya sendiri juga belum clear ya, sehingga diberikan sifat yang waktu penugasan ya, ditugaskan waktu dan dihitung sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pada saat itu gitu ya. Lamsam ini semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran pembayaran berdasarkan pada tahapan produk atau keluaran dihasilkan sesuai dengan kontrak ya. Kontrak harga satuan, volume pekerjaan ini sendiri masih bersifat perkiraan sehingga bisa berubah ya. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran aktual di lapangan ya. Kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Kontrak gabungan ya, untuk pekerjaan sebagian dapat menggunakan lamsam, sebagian lain itu menggunakan harga satuan untuk satu proyek yang sama ya. Kemudian putar kunci, ini jumlah harganya itu pasti dan tetap. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin ya. Kemudian kontrak biaya plus imbalan ini untuk yang tadi dalam rangka penanganan keadaan darurat. Kalau untuk kontrak jasa konsultansinya ya lamsam sama lah ya tadi ya. Resiko hampir sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada keluaran, kemudian pembayaran berdasarkan pada tahapan produk ataupun keluaran. Kalau waktu penugasan tadi ruang lingkupnya sendiri belum bisa dipastikan ya, didefinisikan. Waktu yang dibutuhkan juga belum bisa dipastikan. Kemudian kita juga ada kenal istilah kontrak tahun jamak dan tahun tunggal ya. Kalau tahun tunggal ya berarti artinya 1 tahun selesai gitu ya untuk proyek tersebut. Tapi yang menjadi masalah itu umumnya karena kita kan kontrak-kontrak pemerintah itu menggunakan APBN atau APBD yang harus dipertanggungjawabkan per tahunnya gitu ya. Nah, untuk kontrak tahun jamak seperti ini kita punya istilah kontrak tahun anggaran maksimal sih 3 tahun ya, maksimal 3 tahun. Kalau misalnya kontraknya ini katakanlah untuk pekerjaannya ini lebih dari 12 bulan ya, misalnya dari tahun pertama sampai dia melewati ya di tahun kedua gitu ya. Ini adalah kontrak tahun jamak. Atau sebenarnya dia itu proyeknya sendiri durasinya itu tidak sampai 1 tahun, ya tidak sampai 12 bulan, tapi dilaksanakan mendekati akhir tahun, ya, sehingga akan melewati tahun anggaran, ya. Nah, ini juga dikategorikan sebagai kontrak tahun jamak, ya. Atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran, ya. Ini juga pengertian dari kontrak tahun jamak. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pemilihan ya, eee, bentuk kontraknya sendiri kalau untuk pemerintah itu ada dikenal bentuknya SPK, surat perintah kerja berupa SPK saja, cukup SPK saja ya.
Ini umumnya untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di bawah 200 juta dan pekerjaan konsultansi yang nilainya di bawah 100 juta. Atau bentuknya memang surat perjanjian, kontrak ya, kontrak utama. Nah, ini ada untuk proyek yang nilainya di atas 200 juta ataupun jasa konsultan yang di atas 100 juta gitu ya. Aspek kontrak konstruksi ya. Ada banyak sekali aspek ya terkait dengan kontrak konstruksi. Apa sih yang ada di dalam kontrak konstruksi, aspek-aspek tersebut ya. Misalnya aspek teknis ya, aspek bisnis ya. Kita lihat aspek di dalam kontrak konstruksi itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aspek legalnya, karena kontrak sekali lagi adalah sarana untuk mewujudkan legal relationship ya bagi para pihak ya, sehingga hubungan kontraktual itu ya menjadi kuat di mata hukum gitu ya. Atau aspek bisnisnya ya. Nah, aspek bisnisnya ini terkait dengan proyeknya ini ada technical aspek ya. Karena di dalam kontrak konstruksi ini yang agak membedakan antara kontrak konstruksi ya atau engineering kontrak dengan general kontrak ya, kontrak-kontrak umumnya ya. Kontrak konstruksi ini ada technical aspek di dalamnya. Technical aspek ini ada dalam kontrak konstruksi itu banyak ada banyak istilah-istilah terkait dengan bidang konstruksi ya. Kemudian termasuk dokumen pelengkap dari dokumen kontrak ya, misalnya spek ya, spesifikasi teknis ya, gambar konstruksi itu kan ada sangat banyak aspek teknikal di dalamnya ya, yang harus dikuasai. Kemudian ada administratif, aspek administratifnya gitu ya, berbagai macam terkait dengan prosedur, notifikasi ya, itu ada di dalam klausul-klausul kontrak konstruksi ya. Katakanlah kita mau kejadian klaim ya, klaim. Maka kan harus ada prosedur klaim itu seperti apa. Nah, itu harus sudah dijabarkan di dalam klausul kontraknya gitu ya. Kemudian aspek finansial ya, tentu saja karena kontrak itu ada nominalnya ya, nilainya, mengikat nilai kontraknya ya. Taxation ya. Nah, di dalam nilai kontrak itu juga ada perpajakan kan ya. Pajak ini juga menjadi salah satu aspek dalam kontrak konstruksi. Kemudian insurance ya. Nah, insurance ini ya termasuk insurance untuk pekerjanya, insurance untuk proyeknya sendiri gitu ya. Karena proyek itu kan selama katakanlah apalagi proyeknya itu jangka panjang ya 3 tahun ya, 4 tahun, mega project harus di insurance ya karena banyak sekali kejadian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya. Nah, CIR ya, Professional Indemnity Insurance dan lain sebagainya gitu ya. Itu dua yang paling umum sih ya. Kemudian selain asuransi untuk pekerjanya ya, keselamatan kerja. Kemudian sosial ekonomi aspeknya ya, aspek-aspek terkait dengan sosial ekonomik ya. Nah, sosial ini terutama terkait dengan bagaimana kontrak itu memberdayakan masyarakat sekitar ya, melakukan apa namanya, pemanfaatan material lokal ya atau setempat gitu ya. Nah, ini juga sedikit banyak berkaitan dengan environmental aspeknya ya. Kalau misalnya kita bayangkan saja barang untuk pengerjaan proyek ya dulu ya belum ada peraturan untuk pemanfaatan material lokal, bisa aja pesan dari luar, import dari luar ya kan. Nah, ini berapa banyak jejak karbon yang ditinggalkan hanya untuk delivery material yang sebenarnya mungkin bisa di-convert dengan material-material setempat ya di sekitar lokasi proyek. Kemudian juga untuk aspek environmental ini terkait dengan bagaimana pengelolaan ya, pengelolaan proyek untuk tidak berdampak secara buruk terhadap lingkungan ya. Ya kita tahu proyek itu pasti akan mengubah struktur alami lingkungan ya. Tapi bagaimana kemudian pelaksanaannya ini tidak memberikan dampak yang lebih besar ya. Bagaimana kita meminimalkan dampak pelaksanaan proyek tersebut terhadap lingkungan ya. Nggak boleh tuh buang waste ya, limbah proyek itu sembarangan gitu ya. Ada beberapa jenis limbah proyek, terutama limbah proyek konstruksi itu cenderung dikategorikan sebagai limbah berbahaya ya, kategori 2 ya berdasarkan
apa namanya, klasifikasi limbah oleh pemerintah ya. Artinya itu harus membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Tidak boleh langsung ditimbun sebenarnya langsung di dalam tanah. Tapi pada prakteknya banyak sekali ya. Yang paling gampang itu adalah dilakukan landfilling ya, penimbunan aja gitu ya. Padahal itu nggak boleh ya. Oil, bekas-bekas grease ya, apalagi diesel, cat ya, epoksi dan lain sebagainya itu nggak boleh langsung di dalam ditimbun gitu ya. Harus ada penanganannya secara khusus. Oke, nah, itu tadi terkait dengan apa tadi aspek ya, aspek-aspek di dalam kontrak konstruksi. Jadi cukup banyak sekali ya kalau kita bicarakan mengenai aspeknya dan contohnya pun banyak gitu ya. Next. Ini life cycle ya, siklus hidup kontrak. Secara umum kontrak itu kita bisa bedakan siklusnya prakontrak, menyusun kontrak, dan pasca kontrak. Ya, prakontrak itu adalah tahap dimulainya proyek gitu ya, inisiasi proyek sampai ke perencanaan awal. Tapi masih belum nih ada penyusunan kontrak ya. Kontrak itu masih ya proyek itu hanya masih sekedar didiskusikan ya dan direncanakan awal oleh tim pemilik proyek ya. Kemudian ketika sudah mulai uh, sepakat, oke kita akan melakukan proyek ini gitu ya, merealisasikan proyek ini, ide ini ya, maka akan mulai dilakukan penyusunan kontrak ya, yang tahapannya mulai dari pengumuman tender ya, kemudian evaluasi tender, negosiasi ya hasil nilai kontrak dan sebagainya, kemudian seleksi akhir, kemudian sampai ke penandatanganan kontrak. Kontrak itu sudah disahkan. Nah, itulah tahap penyusunan kontrak ya. Kemudian ada tahap pasca kontrak ya, yang dimulai dari kontrak itu sudah proyek itu sudah mulai dilaksanakan oleh kontraktor ya. Pelaksanaan, kemudian ada pengawasan kontraknya baik oleh pemilik proyek maupun oleh pihak kontraktornya ya. Kemudian ada pengukuran kinerja ya, modifikasi kontrak apabila memang diperlukan ya. Tadi ada perubahan lingkup dan lain sebagainya sehingga harus ada addendum kontrak gitu kan ya. Kemudian sampai ke closure, pengakhiran kontrak. Kontrak itu dinyatakan berakhir ya. Nah, ini adalah tahap pasca kontrak ya. Atau ya kita bilang di sinilah pada tahap pasca kontrak ini administrasi kontrak itu berjalan gitu ya. Nah, ini kan kronologi proyek ya. Seperti sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Pada pengumuman tender ya, periode tender, masukan dokumen tender ya, penawaran tender ya, acceptance, jaminan, tanggal SPK, durasi pelaksanaan ya, pekerjaan, kemudian pengetesan, perpanjangan waktu, penerbitan BAST ini sudah masuk ke masa closure-nya tadi ya. Ada masa pemeliharaan sampai BST 2 gitu ya. Nah, ini adalah kronologi proyek secara umum ya. Di sini sebenarnya sebelum ini ya, ini ada tahap pas prakontrak dulu ya. Kemudian tahap penyusunan kontrak dan ini tahap pasca kontraknya. Nah, ini bagaimana siklus hidup kontrak konstruksi ini, eh, siapa yang terlibat di dalamnya? Itu adalah para praktisi manajemen kontrak konstruksi ya, yang memang mengemban tugas dan peranan untuk apa ya? Untuk memanage melakukan tadi negosiasi kontrak, penyusunan kontrak ya, melakukan administrasi kontrak ketika sudah kontrak itu disahkan ya kan. Nah, ini tentu membutuhkan kompetensi ya terkait dengan manajemen kontrak konstruksi ya. Untuk apa? Untuk keberhasilan proyek konstruksi itu sendiri. Nah, ini kompetensinya apa aja nih? Kompetensi ketika tahap prakontrak, penyusunan kontrak maupun pasca kontrak ya. Kemudian ini ada warna-warnanya ya, ada kompetensi pendukung, inti ya, wajib ya. Kalau wajib ini misalnya terkait dengan hukum dan peraturan ya. Seorang manajer kontrak konstruksi atau orang adkon ya, administrasi kontrak itu harus paham dengan peraturan ya. Kemudian harus memiliki standar perilaku ya, etika ya, kode etik di apa, jangan bersikap korup dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian menekankan pada prinsip K3L ya. Kemudian ada kompetensi intinya, komunikasi ya, kepemimpinan, kerjasama, problem solving, decision making, planning ya, scheduling ya, atau programming dan istilahnya. Kemudian ada
sistem pengadaan itu harus dikuasai gitu ya. Bentuk-bentuk kontrak ini harus dikuasai, pembiayaan kontrak konstruksi itu seperti apa ya dikuasai ya. Terkait dengan bagaimana memanage para pemangku kepentingan, apa saja standar format, standar kontrak konstruksi ya, bagaimana negosiasi kontrak itu dapat dilakukan, apa saja teknik interpretasi kontrak ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah banyak sekali ya kompetensi MKK ya, manajemen kontrak konstruksi, yang sekiranya mungkin kalian tidak akan semua gitu ya. Tapi misalnya tadi kita udah membahas mengenai bentuk-bentuk kontrak ya. Sistem pengadaan nanti kalian akan ada dapat mata kuliah terkait dengan pengadaan ya kan. Pembiayaan ada kan ya, nanti kalian akan dapat mata kuliah pembiayaan ya. Dan lain sebagainya. Format standar nanti kita akan bicarakan di minggu-minggu terakhir ya. Kuantifikasi ya, sebagai QS ya. Karena QS itu, peranan QS tidak, sebenarnya QS itu tidak hanya sekedar apa namanya, menghitung biaya, mengestimasi biaya, tapi juga mengelola kontrak ya. Kalau kita bicara fungsi QS secara umum itu ada dua, estimating and contract administration. Kemudian klaim ya, manajemen klaim termasuk di sini nanti ya, minggu-minggu terakhir. Kontrak sub nanti kita akan juga bicarakan ya, terminasi sengketa dan penyelesaian sengketa ya. Ini either di sini maupun di nanti mata kuliah aspek hukum ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, silakan kalian active learning ya, self study. Find this paper ya, artikel formulating standard form of construction contract in Indonesian context ya. Kemudian dibaca ya. Kalau memang ada pertanyaan yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan minggu ke depan ya. Oke, semuanya kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.